Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat tentunya dengan tema kita hari ini membahas mengenai kebersihan telinga, mitos dan fakta. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Dokter Putri, nanti akan dilanjutkan oleh Dokter Lisda, tapi sebelumnya masih bagian Dokter Putri ya Dok. Nah, seperti pertanyaan tadi Dok, untuk penggunaan cotton bud yang tepat, cara menggunakannya seperti apa di 3/4 bagian luar ya? Sepertiga luar? Iya, bagian luar. Tapi sebenarnya tidak direkomendasikan ya untuk memakai cotton bud. Nanti kita jelaskan cara pembersihan telinga yang benar itu seperti apa. Baik. Silakan. Oke, jadi ini tadi ya yang mitosnya, kita tidak dianjurkan atau direkomendasikan untuk menggunakan cotton bud apalagi setiap hari ya. Nah, lalu ada yang sering juga biasanya di salon-salon atau di tempat treatment kecantikan begitu, ada juga yang mempromokan atau ada ear candle gitu ya. Ear candle itu kalau dari prosedurnya ya biasanya lilinnya itu ada lilin khusus gitu, dibakar, kemudian di bawahnya itu ada seperti corong kertas yang dibuat corong dengan harapan akan terjadi tekanan begitu sehingga serumen ataupun kotoran telinganya itu akan menempel dan ditarik keluar begitu. Prosedurnya seperti itu. Nah, ini mitosnya ya, ear candle itu aman untuk mengeluarkan kotoran telinga. Padahal ya faktanya ear candle itu berisiko untuk apa? Bisa terjadi luka bakar di sekitar telinganya. Kenapa? Karena tadi ya prosedur dari ear candle ini sendiri dia pakai lilin khusus memang yang dibakar. Lilin khusus yang dibakar kemudian ada corong. Akan ada risiko, apakah ada risiko terbakar? Ya pasti ada. Kenapa? Karena kita bermain api ya, ada api di sana ditempelkan di sekitar telinga kita. Bagaimana kalau misalnya lilinnya itu kan akan meleleh ya. Lilinnya akan meleleh. Bagaimana kalau mengenai bagian kulit atau bagian telinga itu justru akan menimbulkan masalah yang besar ya. Kulitnya bisa terbakar, atau kalau lilinnya itu luruh ke bawah kemudian masuk ke dalam telinga itu kan juga bisa menyumbat telinga, dan justru telinga yang kalau ada sumbatan itu malah kita harus bersihkannya dengan menggunakan tindakan dari dokter gitu. Yang awalnya cuma kotoran telinga malah menimbulkan masalah yang lebih berat lagi. Jadi kita tidak merekomendasikan ear candle ini karena tadi ya yang pertama dia berisiko luka bakar, kemudian bisa saja menciderai saluran telinga itu sendiri, menimbulkan masalah baru sehingga tidak efektif untuk penggunaan ear candle dalam membersihkan telinga ini. Nah, jadi nanti di belakang kita bahas ya bagaimana cara membersihkan telinga itu sebenarnya seperti apa sih dok. Kita bahas mitosnya yang terlebih dahulu ya. Lalu ada lagi nih, apakah telinga harus bebas serumen? Ini tadi sebenarnya sudah disinggung ya di depan bahwa telinga itu mitosnya harus bersih banget, harus bersih dari serumen. Padahal faktanya sedikit serumen justru menandakan bahwa telinga itu sehat. Kenapa? Karena berarti kalau kita masih ada serumennya, ada bagian atau komponen di telinga kita yang bisa menangkap kotoran ataupun debu ataupun kuman-kuman. Jadi itu pelindung alami kita di telinga kita supaya tidak terkena infeksi selanjutnya. Oke, tapi ada catatan ya, kapan sih dok sebenarnya kita itu perlu bertemu dengan dokter untuk membersihkan telinga kita? Yang pertama, jika kita merasa telinganya terasanya penuh atau nyeri ya, itu direkomendasikan untuk datang ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa cek apakah ada infeksi di situ. Apakah terasa penuhnya ini mungkin karena memang serumennya jarang dibersihkan sehingga sudah mengeras, sudah membatu begitu, jadi menyumbat telinga kita sehingga muncullah gejala-gejala seperti terasa penuh. Atau gejala lainnya yaitu ketika ada penurunan pendengaran. Ya, ketika ada gejala penurunan pendengaran yang tiba-tiba itu juga direkomendasikan untuk bertemu dengan tenaga kesehatan ya. Yang ketiga, ketika ada cairan atau darah keluar dari telinga ya.
Cairan atau darah itu nanti kita perlu observasi apakah darahnya itu datang dari gendang telinganya yang robek, bisa jadi ya. Cairannya juga, apakah cairannya itu cairan yang serumennya tadi, apakah berbau, apakah berwarna, nanti itu akan dicek sehingga nanti kita akan memberikan terapi yang sesuai. Lalu yang terakhir, apakah ada gatal berlebihan? Jika gatal berlebihan atau ada bau yang tidak sedap, menandakan ada infeksi juga. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala seperti ini, sudah harus dibersihkan oleh dokter, sudah harus bertemu dokter dan dibersihkan oleh dokter sendiri. Kalau yang untuk bersihkan di rumah, nah ini caranya ya. Cara yang aman untuk membersihkan telinga. Jadi karena dia cuma ada di sepertiga luar, sebenarnya kita nggak butuh alat ataupun ya seperti cotton bud itu ya, yang panjang itu sebenarnya nggak butuh, karena dari luar saja kita sudah bisa membersihkannya itu. Ini seperti gambar di sini. Jadi kita pakai jari ya, pakai tangan. Nanti tangan kita balut dengan kasa yang bersih, kasa yang sudah mungkin dikompreskan dengan NaCl yang sudah lembab, nanti diperes ya. Baru kita bersihkan. Untuk membersihkan telinga yang kotoran telinga yang menempel di telinga bagian luar sampai agak masuk sedikit. Jadi sepertiga luar aja yang dibersihkan. Nah, kita juga nggak boleh pakai kain itu sampai masuk banget ke dalam. Kenapa? Karena kita takut mencidrai ataupun melukai bagian telinga kita yang di bagian dalamnya. Ya, jadi yang pertama caranya adalah membersihkan daun telinga dengan kain yang lembut. Yang kedua, tidak memasukkan benda ke dalam saluran telinga. Yang ketiga, gunakan tetes telinga sesuai dengan anjuran tenaga medis. Jadi memang pada keadaan yang serumennya itu besar atau sudah membatu, sudah menggumpal, kita perlu tetesan telinga yang fungsinya untuk melunakkan kotoran telinga itu. Jadi kalau memang sudah diteteskan, nanti akan melunak dengan sendirinya, dia bisa keluar ataupun sudah bisa diambil dengan mudah. Gitu. Tidak perlu menggunakan peralatan. Baik, kalau untuk dikatakan sepertiga luar itu berarti kan secara umum kan nggak tahu tuh ukurannya telinga tuh seberapa ke dalam gitu sampai ke gendang telinga. Nah, sepertiga bagian luar itu maksudnya daun telinga bagian dalam sampai ke bagian lorong yang bisa terlihat secara langsung begitu ya, Dok ya? Ini ya, kalau kita lihat gambar anatomi telinganya, ini telinga luar itu dia dari daun telinga nih sampai ke sebelum membran timpani. Jadi kalau membran timpani dia sudah masuk ke dalam telinga tengah. Ini telinga luar. Ternyata kalau dibagi sepertiganya berarti ini sekitar di sini aja nih. Ini masih sangat kelihatan ya. Di luar masih sangat kelihatan. Pakai senter mungkin bisa ya, dengan bantuan senter itu bisa. Jadi dibersihkannya itu dari ininya juga harus dibersihkan ya. Daun telinganya itu juga harus dibersihkan. Jadi dari sini ke belakang juga boleh pakai baby oil, itu boleh. Baby oil nanti dibersihkan sampai ke dalam. Itu cukup sepertiga. Justru kalau kita masuk sampai nanti kotorannya justru bahkan masuk ke dalam telinga bagian tengah ataupun telinga bagian dalam. Dan uniknya kulit telinga itu dia memang ada istilahnya itu dia itu bergerak tapi sangat lambat. Bergerak sangat lambat sehingga bisa mendorong kotoran telinganya itu keluar dengan sendirinya. Itu uniknya. Baik, Dok, menarik sekali. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.